Abuna. Wow. Shalom. Shalom, Abuna, Bapak Ibu. Shalom, Mika. Iya, shalom Bapak Ibu semua yang siap heboh dan menghebohkan dunia ya. Kita percaya Nengsi. Shalom, Ibu Nengsi. shalom. Shalom, buatan. Oke. Ayam. Ya. Shalom juga. Oke, baik Bapak Ibu yang terkasih, karena ini hari Senin ya, anak-anak juga akan ujian, cucu-cucu Anda akan ujian. Ada waktu Ibu yang Dumang. bersih. Shalom. Ya, Bu Acen. Shalom juga. Mohon izin ya Bu, saya langsung mute, kita langsung mulai. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, kita sama-sama berdoa ya. Ya. Oke, kita berdoa. Iya. Karena memang waktu kita terbatas, supaya yang mau kerja dan mau ujian di sekolah bisa bersiap-siap. Mari saudara, kita satu di dalam doa. Sebelum kita beraktivitas, kita BW dulu. Dan sebelum kita BW, tentunya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa Bapak Ibu dan juga anak-anakku sekalian. Kami datang di hadapan tata kasih karunia-Mu, kami siap memuji dan memuliakan Engkau. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Dan terima kasih untuk kebaikan-Mu yang telah kami terima. Berkatilah setiap orang-orang yang sudah menjadi saluran berkat di dalam kehidupan kami, sehingga mereka pun tidak berkekurangan berkat-Mu ya Allah. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mulai doa pagi ini, mesbah keluarga besar BW ini. Siapapun yang mengikuti, baik yang di Zoom saat ini secara langsung maupun nanti siaran tunda di YouTube, kiranya sama-sama menerima berkat kesembuhan, pemulihan, damai sejahtera, kekuatan yang baru, dan pimpinan Roh Kudus Tuhan. Sehingga apapun yang dikerjakan hari ini, semuanya berhasil oleh karena campur tangan Tuhan Yesus. Yang percaya, sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, saya tunggu ya kameranya untuk dibuka ya, saudara ya. Nah, saudara, Bapak Ibu sekalian, sambil nunggu kameranya Anda dibuka, ada satu pujian yang akan saya ajak Bapak Ibu boleh sama-sama naikkan ya. Ini pernah kita nyanyikan sama-sama di BW, tapi seandainya Anda mungkin lupa, kiranya apa yang Abuna nyanyikan ini bisa cukup membangunkan daya ingat Bapak Ibu semua ya. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur
hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Bagaimana saudara? Ada kesulitan? Tidak ada ya Bapak Ibu ya? Oke, tidak ada ya. Kita beri tepuk tangan dulu dong sama-sama. Nanti seandainya ada yang gak sengaja mikrofonnya kebuka, jangan panik saudara. Saudara tinggal tekan mute, atau nanti mungkin Abuni akan langsung cepat di mute. Bapak Ibu gak usah kaget ya, karena kalau itu satu suara bunyi, itu nanti langsung merubah frekuensi dan akhirnya hasilnya kurang nyaman ya. Oke, kita nyanyi lagi pujian ini ya saudara ya. Sudah ingat ya Bapak Ibu pujiannya? Mari kita nyanyi sama-sama. Kita memuji Tuhan saudara. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Tuhan Yesus, seperti pujian ini kami perkatakan melalui alunan lagu dan nada. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kami mau terus tetap belajar menyembah Engkau, melayani Engkau. Bahkan hingga kami menutup mata, kasih kami kepadamu tidak pernah berubah. Sekalipun kami masih harus menunggu janji itu tergenapi, kami tidak boleh lupa bahwa pertolongan Tuhan selalu menyertai. Dan kami bersyukur untuk itu semua. Terima kasih Tuhan. Sampai akhir di hidupku, ku kan
tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Yesus, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar kau dapati ku hambamu yang setia. Biar kau dapati kau hambanya yang setia. Biar kau dapati ku hambamu yang setia. Mari hamba Tuhan yang setia sama-sama katakan amin. Haleluya, tepuk tangan dong. Haleluya. Yang tadi nyanyi sambil nutup mata, jangan lupa buka mata lagi. Nanti langsung masuk mimpi gerbang ketiga. Oke, saudara, kita buka yuk di 2 Tawarikh pasal 4. Maksud Abuna 34. Wow, dahsyat, keren nih. Hari ini kita langsung agak sedikit capcus, sat-sat wet-wet saudara ya. Supaya apa? Supaya kita benar-benar dipersiapkan. Ya, langsung kita buka 2 Tawarikh pasal 34 ayat 21 sampai 28. Yang sudah boleh kasih jempol. Mantap ya. Abuna belum, sebentar ya, taruh gitar dulu. Tapi sudah dipersiapkan. Oke, 2 Tawarikh pasal 34. Langsung kita baca dari ayat yang ke-21. Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi yang masih tinggal di Israel dan di Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang dicurahkan kepada kita, oleh karena nenek moyang kita tidak memelihara firman Tuhan dengan berbuat tepat seperti yang tertulis dalam kitab ini. Maka pergilah Hilkia dengan orang-orang yang disuruh raja kepada Nabi Hulda, istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Tohat bin Hasra, penunggu pakaian-pakaian. Nabi itu tinggal di Yerusalem, di perkampungan baru. Mereka berbicara kepadanya sebagaimana yang diperintahkan. Perempuan itu menjawab mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala kutuk yang tertulis dalam kitab yang telah dibacakan di depan Raja Yehuda. Karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu nyala murkaku akan dicurahkan ke tempat ini dengan tidak padam-padam. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian. Beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai perkataan yang telah kau dengar itu. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Allah pada waktu engkau mendengar firman-Nya terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya. Oleh karena engkau merendahkan diri di hadapanku, mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Maka sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan ku datangkan atas tempat ini dan atas penduduknya. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Ya, haleluya. Saudara, di masa pemerintahan Raja Yosia, warisan luhur itu ditemukan, yaitu kitab suci, gulungan kitab yang berisi pada saat itu di zaman itu adalah kitab, betul sekali, Taurat, ya. Dan ketika ia membuka, kemarin kita sudah bahas di ayat yang ke-19 bagaimana Yosia sadar ternyata memang sudah terlalu jauh
bangsa Yehuda itu meninggalkan jalan Tuhan, sehingga murka Tuhan itu sudah sangat-sangat dekat. Makanya ada peristiwa-peristiwa ini. Nah, saudara, ada beberapa kata kunci. Yang pertama adalah di ayat yang ke-21. Ya, ini berlaku bagi yang kerja maupun yang sekolah, apalagi yang hari ini mau ujian, besok juga mau ujian. Ini kata kunci yang bisa jadi guidance ya. Yang pertama adalah kata kuncinya dalam bahasa Ibrani disebut dengan darash. D-A-R-A-S-H. Daras. Bacanya daras. Tapi tulisannya daras ya. Apa ini darash? Darash adalah sebuah kata kerja yang menunjukkan usaha aktif, serius, dan intensional. Saya ulangi, sebuah kata kerja yang menunjukkan sebagai usaha aktif, serius, dan intensional untuk mendapatkan sesuatu. Dalam hal ini mendapatkan jawaban dari Tuhan kalau dalam konteks Yosia. Jadi bukan sekedar bertanya ke nabi, bukan sekedar bertanya ke hamba Tuhan, tetapi pribadinya sendiri juga sungguh-sungguh mencari jawab, mencari jalan keluar, mencari solusinya. Ya. Jadi kalau misalnya Anda sedang dibutuhkan untuk mencari, jangan mengandalkan orang ketika Anda sudah punya tim, tapi kita juga harus mengalami keterlibatan. Ketika sudah ada guru les atau ada bimbel ya anak-anak, apalagi nih masa ujian, betul orang tuamu sudah bayar, betul mereka dibayar untuk memberikan dan bantuan dan membantu untuk mempermudah dalam mempelajari, tetapi bukan berarti kalian tidak usaha sendiri. Bukan berarti setelah bimbel sampai rumah langsung buka YouTube main. Ketika Anda kerja bukan berarti udah dikerjakan sama asisten di kantor. Lalu kita nggak ngecek lagi, nggak cross check lagi. Jadi daras ini adalah keterlibatan kita secara aktif, saudara. Untuk para orang tua, jangan malas untuk cek tas. Jangan mau tertipu dengan intimidasi iblis. Ingat, iblis itu bapak segala pendusta. Cek tas anak-anak sekolah kita ini supaya apa? Satu, bukan cari tahu bawa apa dia. Bukan. Tujuan kita bukan menginterogasi anak-anak kita. Tujuan kita bukan menginterogasi dan memastikan bahwa ini anak-anak saya ini cari kesalahannya. Bukan. Justru untuk mencegah supaya kalau ada pihak-pihak yang jahat yang iseng, tiba-tiba ada sesuatu yang gak pantas di dalam tas anak-anak kita. Pas hari ini kebetulan adalah masa ujian, ada pemeriksaan. Kita sudah lebih dulu mencegah itu terjadi. Karena kalau sudah ketemu buktinya, mau sumpah mati demi siapapun, tetap buktinya ada di dalam tas anak kita. Dan lagi pula sebagai orang tua adalah hal yang wajar ketika kita mendidik anak-anak kita untuk biasa mereport, biasa menyampaikan, oh ini ada ini. Nanti itu kebawa di tempat kerja. Sehingga kita menjadi orang yang tertata rapih. Nanti itu kebawa di pelayanan. Nggak main aseng ambil keputusan sendiri. Segala sesuatu dikoordinasikan dulu, dibicarakan dulu. Ya, dalam hal ini Yosia pun demikian. Dia bicarakan ke Hilkiah, Hilkiah bicarakan kepada Hulda. Ada sebuah ketersinambungan. Jawaban doa itu bisa didapatkan gak cuma mengandalkan satu orang. Ya, jadi saya juga berdoa ketika kunjungan Bapak Mardani dan Ibu beserta Bu Nancy dan Pak Jusman dan Bu Afrina kemarin bersama Hizkia dan juga Kak Sarah dan sepupu mereka datang ke OIC, selain memang adalah fellowship, tetapi juga saya perkatakan itu salah satu cara Tuhan memberikan satu titik terang, menyampaikan jawaban dan menambah pengetahuan sekaligus memberikan kekuatan. Yang bukan berarti di tempat yang biasa nggak dapat kekuatan, bukan begitu. Ini seperti peristiwa ini. Tanya ke Hilkiah, Hilkiah berkolaborasi dengan Hulda, sama, ya. Semuanya terintegrasi dalam rencana Tuhan, ya. Ketersinambungan, ada satu korelasi satu dengan yang lain. Nah, saudara, selain itu ada dua kata kunci lagi buat modal kita hari ini.
Terkadang kita tidak bisa menghindari yang namanya tekanan, ya. Apapun yang sedang engkau alami hari ini, terlepas apakah itu adalah akibat konsekuensi dari perbuatanmu yang keliru, atau itu adalah bagian dari rencana si jahat untuk menjatuhkan mentalmu, atau rencana pesaing-pesaingmu untuk menghancurkan usahamu, atau berusaha untuk mencuri supaya apa yang seharusnya bukan milik mereka jadi milik mereka, dan engkau merasa nggak adil, nggak fair. Yang pertama adalah kalau engkau merasa ketidakadilan hari-hari ini dalam minggu ini, lakukanlah sebagaimana yang Raja Yosia lakukan. Ya. Apa yang Raja Yosia lakukan? Yang pertama adalah ia melakukan kana. Kayak ANA. Apa? Kana. Apa itu kana? Minggu lalu udah dibahas. Betul. Merendahkan diri dan hati. Karena ada orang yang datang kepada Tuhan posisinya merendah tapi hatinya meninggi. Nah, kalau kana itu hatinya merendah serendah kedudukannya, sebagaimana ketertundukannya, dan sikap siap untuk menerima otoritas yang tertinggi. Karena ada perasaan ketidaklayakan, saudara. Seperti sikap seorang budak di hadapan tuannya. Budak itu nggak punya rasa kelayakan. Dia hanya boleh menengadahkan kepalanya saat si tuannya mengatakan dongakkan, tegakkan kepalamu. Tapi kalau enggak boleh. Ya. Artinya itu secara emosional adalah bentuk penyesalan. Secara sikap adalah bentuk penundukan diri. Di hadapan apa? Nah, ini yang menarik. Biasanya orang melakukan penundukan diri di hadapan satu pribadi, satu otoritas yang dimana menurut dia adalah tidak bisa tidak, yaitu apa? Tuhan Allah, Yesus Kristus. Namun banyak orang lupa, terutama orang Kristen, bahwa ketika mereka membuka firman Tuhan, mereka harus merendahkan diri juga di hadapan Alkitab dengan posisi merendahkan hati kita untuk menerima setiap ajaran, teguran, nasihat, dan tuntunan, saudara. Karena bukan tunduk karena fisiknya, bukan. Tetapi sikap hati kita ini gitu. Ya mungkin seperti Ibu Leli ya, Oma Ye ya, sampai nunduk kayak gitu ya. Tapi hati-hati nanti koprol ke depan ya Bapak Ibu ya. Tapi nunduknya itu bukan nunduk begitu, tapi lebih kepada sikap. Makanya kan nggak mungkin kita baca Alkitab cuma pakai, maaf ya, mohon izin, cuma pakai anduk, telanjang dada, kan nggak mungkin. Artinya itu nggak sopan. Kita tidak menghargai pertemuan kita secara spiritual dengan firman Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kan nggak mungkin juga kalau kita baca atau buka Alkitab tapi kita sambil dengerin yang lain gitu. Kita baca nih, tapi kita sambil dengerin yang lain. Nah, mana yang masuk gitu? Ya kalau kita lagi baca satu buka satu gitu. Itu namanya menghargai momentum. Nah, di sini Raja Yosia bukan cuma sekedar menyesal secara emosional. Dia melakukan kana itu bukan cuma di hadapan Allah, tetapi apa? Di hadapan firman Allah. Ini yang harus jadi PR kita. Makanya saudara, saya selalu encourage Anda untuk yuk kita buka kamera. Sekalipun nggak buka kamera, kita belajar untuk disiplin. Bagaimana kita buka Alkitab, lalu kemudian kita benar-benar fokus. Karena sikap kana ini adalah kunci pengampunan. Kunci diluputkan dari bencana dan murka Allah. Kalau Anda baca di ayat yang ke-27, di situ artinya merendahkan diri. Yang dimaksud dengan kana tadi. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Allah pada waktu engkau mendengar firman-Nya. Karena ada orang-orang yang merendahkan diri di hadapan seseorang tapi sambil nggak dengar. Apa itu? Ya ketika dulu waktu saya jadi jemaat belum cukup tahu kebenaran,
Saya gitu, duduk di kursi gereja, sikap saya nggak akan berani macam-macam. Depan saya pendeta, tapi hati saya nggak tunduk. Hati saya nggak tunduk. Sehingga pendeta itu ngomong apa, saya nggak dengar. Tapi sikap saya sopan. Tapi telinga saya, hati saya itu nggak terarah ke firman Tuhan. Artinya apa saudara? Fisik kita duduk dan tunduk di depan orang. Tetapi hati kita dan pendengaran kita itu tidak tunduk. Ini yang masih banyak dilakukan oleh orang-orang Kristen, tua maupun muda. Makanya di keluarga besar BW ini diingatkan kembali. Ya, ini hal yang serius saudara. Anda akan diluputkan dari bencana dan murka Allah, dari kesialan, dari hari yang gak baik lah, kegagalan. Kalau Anda mulai melakukan praktekan ini, buktikanlah sendiri. Kalau terbukti, tolong kesaksian, jangan simpan sendiri. Karena setelah saya pribadi selalu menyediakan waktu dan memperhatikan apa yang terjadi saudara. Dulu saya nggak bisa dipanggil mendengar, saya nggak bisa fokus ke satu titik gitu. Saya ke kanan ke kiri apa segala macam gitu. Kayak kehilangan fokus. Jatuhnya kayak nggak menghargai orang yang lagi ngomong. Tetapi sekarang setiap orang aja saya bicara, dengan sendirinya saya akan perhatikan. Ya, tentu ini butuh proses, tetapi kalau bisa lakukan kenapa tidak? Dan terakhir saudara, kalau Anda tanya, kenapa saya harus punya sikap merendahkan hati dan diri saya di hadapan firman yang saya dengar? Supaya kita itu bisa mendengar dan melakukan yang Tuhan kehendaki apa. Karena itu yang tertulis juga di ayat yang ke-27. Pada waktu engkau mendengar firman-Nya terhadap tempat ini, terhadap penduduknya, oleh karena engkau merendahkan diri di hadapanku, mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, ini dibaca sampai ke bawah dan sampai ke sebelumnya. Ya. Nanti baca ulang lagi, kita sudah baca tadi. Tetapi arti mendengar di sini adalah arti mendengar yang bukan cuma mendengar, tetapi mengerti. Nah, pendengaran disertai dengan pengertian itu bahasa Ibrani adalah syama. Apa? Syama. Ya, syama-syama dan terima kasih. Ya, terima kasih syama-syama. Ya, itu sama-sama. Ya, syama. Jadi apa? Ada 3 kata kunci hari ini. Yang pertama apa? Darash. Darash adalah apa? Usaha yang serius, aktif dan intensional sampai dapat yang namanya jawabannya. Ini kalau dipraktekkan untuk anak-anak yang hari ini ujian, begitu ada soal satu susah, nggak usah di-push di situ. Coba lagi yang lain dulu, sisa ada waktu, balik lagi ke situ, lihat lagi, telaah dan teliti lagi. Minta pertolongan Roh Kudus. Benar-benar daras Tuhan, saya harus bisa nih. Nah, ini bukan sungguh-sungguh cari lalu kemudian nyontek, lalu kemudian nanya, enggak. Tetapi bagaimana kita melibatkan keterlibatan Roh Kudus. Nah, bagaimana caranya? Rendahkanlah dirimu supaya engkau bisa mendengar tuntunan Roh Kudus. Dan matamu akan dibuat jeli bahwa ternyata jawaban di pertanyaan yang engkau anggap sulit ini ada di salah satu soal hari ini. Itulah hasil ketika kita merendahkan diri dari firman Tuhan. Kita menjadi pendengar yang juga sebagai orang yang pelaku. Kenapa kita pelaku? Karena kita ngerti apa yang kita lakukan. Jadi bukan mendengar suara saja. Nah, kalau sudah begitu apa? Kita orang-orang yang apa saudara? Taat. Taat. Ya, taat itu sama taat juga ya saudara. Mari sama-sama kita jangan lupa hal-hal seperti ini. Sebelum saya tutup, Abuna, saya ini orang yang sedang remuk banget ini. Saya orang yang sedang remuk banget dan kadang-kadang sulit. Sampai hari ini pun, ini aja puji Tuhan saya masih bisa ikut BW. Mari kita buka Yesaya pasal 57 ayat 15. Apa kata firman Tuhan? Yesaya 57 ayat 15.
Yesaya 57 ayat yang ke-15. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1 di tempat kita masing-masing. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk. Tetapi bukan remuk saja saudara, dan rendah hati. Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Haleluya, kita beri tepuk tangan saudara. Ya, jadi nggak ada alasan kita harus semakin datang ke hadapan Tuhan. Mari, Yakobus pasal 4 ayat 10 berkata apa? Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka Ia akan meninggikan engkau. Mari kita rendahkan diri kita. Mari kita satu di dalam doa. Firman Tuhan itu bukan cuma sebagai pelita, tetapi juga sebagai alarm rohani yang memperingatkan kita supaya tidak terjadi kebakaran. Kalau alarm bunyi, kita tidak akan mungkin abaikan, sehingga bahayanya tidak akan semakin besar. Raja Yosia langsung bertindak. Dia tidak mematikan alarm itu. Dia tidak merasa harus mencari alasan. Dia merendahkan diri dan benar-benar daras mencari petunjuk. Dia melakukan kana, penundukan diri dan perendahan diri bagi apa yang dilihat, bagi apa yang didengar. Sehingga dengan demikian dia menjadi orang yang syamah, yaitu melakukan karena ia sudah mengetahui apa yang Tuhan kehendaki. Dan kiranya aku berdoa untukmu Bapak Ibu yang terkasih dan untuk anak-anakku. Firman Tuhan hari ini akan menjadi penguat dalam aktivitasmu hari ini. Baik yang ujian, baik yang bekerja, baik yang beraktivitas ataupun beristirahat di rumah. Apapun, segala macam hal yang kau lakukan hari ini. Saya berdoa engkau menyadari bahwa Tuhan ada untukmu. Engkau merasa susah, Ia ada untukmu untuk memudahkan yang susah. Engkau merasa mati, Ia akan menghidupkanmu kembali. Engkau merasa remuk, Ia akan membangkitkanmu kembali. Biarlah kita belajar hari ini peka terhadap teguran dan tuntunan dan panduan firman Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang syama, yang benar-benar mengerti dan melakukan dengan ketaatan. Dengan demikian kita akan diluputkan dari kegagalan dan murka Allah. Apapun yang kita lakukan kemarin, kalau tidak berkenan, Dia sudah mengampunimu. Dan berjuanglah bersama dengan tuntunan Tuhan. Anak-anakku, terimalah berkat kepintaran, kecerdasan untukmu hari ini. Untuk Alden, untuk Talia, untuk Aurelia, untuk Agatha, untuk semua anak cucu ibu bapak yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Untuk Yosena, Audrey, Darren, untuk anak Crash Kids, Crash Gen, semuanya Tuhan berkati dengan kepintaran dan kecerdasan, hikmat, takut akan Tuhan dan tuntunan Roh Kudus. Engkau tidak mengandalkan kekuatanmu sendiri, maka diberkatilah engkau dan engkau akan berhasil. Dan diberkatilah engkau Bapak Ibu yang bekerja hari ini dengan kekuatan, dengan kesehatan, dan diberkatilah setiap apa yang sudah engkau lakukan sesuai dengan tuntunan Roh Tuhan di dalam hidupmu, maka engkau akan melihat sesuai dengan janjinya, Ia akan memberkati engkau yang sudah memberkati dan menjadi berkat bagi orang yang Tuhan tunjuk. Dan hari ini apapun yang kau kerjakan, percayalah kepada suara Tuhan. Jangan tertipu dengan suara iblis. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh, penuh dengan kesetiaan dan ketaatan. Dan kasih tanpa syarat harus menjadi pondasi dan landasan yang membungkus apapun yang kita kerjakan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus,
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberimu kekuatan, keberhasilan, damai, sejahtera. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Mari yang sepakat sama-sama katakan amin. Amin, saudara. Amin. Amin. Tetap semangat. Sama-sama katakan kita punya Tuhan yang apa? Mana jempolnya? Baik, Baik. baik, Baik, Sangat sangat baik. baik, Ramah. sangat baik, Selalu baik. selamanya baik, Selamanya baik. Baik. Tuhan Namanya Yesus siapa, saudara? Kristus. Tuhan Tuhan Yesus Yesus Kristus. Ah, Terima kasih, Abu dan berkati. jangan Jangan kasih kendor. Abuna, abuni, bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih semua. Tuhan Yesus berkatin. Terima kasih Abuna, Abuni, Bapak Kasih, Ibu Abuna. semuanya. kasih Abuna, Terima kasih Abuni. Abuna, Abuni, Terima kasih Bapak Ibu semua. semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan yang berkati, selalu sehat. Kasih Abuna Abuni. Haleluya. Bye-bye. Kasih Abuna. Oke, dadah. Tuhan berkati. Dah. Bye. 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 Tuhan berkati.